Sedulur Saikoji, kita lihat panen jeruk lemon dan kita masih berada di alam pegunungan yang pada pagi hari udara pegunungan itu tentu saja dingin dan relatif bersih, segar, memberikan pesona-pesona yang mengajak kita untuk memasuki wilayah rasa hati yang nyaman, damai, dan tentram. Kita lihat embun dan kabut masih menutupi hijaunya daun. Suara burung-burung yang berkicau terdengar sangat indah. Dan semuanya ini memberikan suatu orkestrasi kegembiraan hati yang mengantarkan matahari pada kemunculannya di pagi hari. Dan tentu saja penduduk di daerah pegunungan, mereka melakukan aktivitas. Ada yang berangkat ke kebun sayur, kebun buah, memanen jeruk, dan kita lihat tomat sudah mulai siap dipetik. Ada juga lobak. Alangkah baiknya Allah kepada makhluknya, sesuai dengan sifat Allah, yaitu Al-Bar, Allah yang maha baik. Adalah Pak Anang yang mengantarkan kita pada suasana kebun yang memberikan perasaan bahwa kita tidak bisa memungkiri lagi rasa gembira yang melanda banyak orang ketika masa panen tiba. Setelah berbulan-bulan melakukan jerih payah di sawah dan ladang atau di kebun, saatnya kita untuk menikmati hasil dari kerja keras itu. Sederek Saikoji, panen itu menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan, bukan hanya karena akan mendapatkan hasil dari tanaman yang akan ditanam, tetapi juga karena menjadi momentum bagi komunitas untuk bersatu, bekerja, dan merasakan suasana kebersamaan. Maka ketika para petani, pekerja mulai memetik hasil, terlihat senyum kepuasan di wajah mereka. Jerih payah yang mereka lakukan sepanjang musim tanam, dari menyiapkan tanah hingga merawat tanaman, akhirnya menghasilkan kemanisan dari sebuah proses bekerja. Dan pemandangan ini sungguh memberikan kedekatan erat perasaan kita dengan alam dan tumbuh-tumbuhan. Ini bisa dirasakan bagi mereka yang memang punya perhatian tentang rasa penghidupan di pedesaan. Kebun-kebun buah yang berada di sekitar kita itu menambah kegembiraan tersendiri. Dari kegembiraan ini melahirkan ingatan kita dan mengantarkan pikiran kita pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwaluhum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Kamathali jannatin birabwatin asobaha wabilun. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Fa'atat ukulaha dhi'afain. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup memadai. Luar biasa ayat ini karena memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang berinfak serta berderma untuk mencari keridhaan Allah memiliki dampak meneguhkan jiwa mereka. Mereka jiwanya kuat apabila menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan. Itulah efek langsung daripada orang yang sering menginfakkan hartanya. Bahkan Allah memberikan suatu perumpamaan, mereka tidak akan rugi. Orang yang berinfak itu tidak akan menjadi bangkrut serta hancur ekonominya. Bahkan dimisalkan kamathali jannatin birabwatin asobaha wabilun, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Kebun yang di dataran tinggi tentu adalah yang menerima tumpahan air pertama dari langit Allah yang maha hebat. Dan kemudian dikatakan fa'atat ukulaha dhi'afain. Kebun yang tinggi itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Artinya orang yang berinfak dan orang yang berderma itu akan menghasilkan sebuah episode panen yang berlipat, dikatakan dhi'afain, 2 kali lipat. Wa illam yusibha wabilun fatal.
Bahkan jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup untuk menghasilkan buah 2 kali lipat dari masa panen biasa. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Inilah sebuah informasi dari Al-Qur'an di mana Allah memberikan sebuah kisi-kisi pemikiran yang menyelamatkan daripada hati kita. Tidak cukup di situ, apabila kita menghadapi suatu masa panen yang berbeda hasilnya, maka Allah juga memberikan penghiburan kepada kita bahwa dunia ini sifatnya serba berpasangan. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun, dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Ada kebun anggur dan tanam-tanaman, wa jannatum min a'nabi wa zar'u wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani, pohon kurma yang bercabang dan pohon kurma yang tidak bercabang. Yusqa bima'i wahid, padahal disirami dengan air yang sama. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengerti. Allah memberikan pelajaran dengan sangat luas dan memadai bahwa apabila kita telah menjalani proses, bahkan yang prosesnya sama sekalipun, namun kemudian mendapatkan hasil yang berbeda, jangan kecil hati, karena ketika kita mendapati keadaan yang tidak cocok dengan keadaan hati kita, sesungguhnya itu adalah bagian dari wilayah kekuasaan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan tentunya sungguh beruntunglah jadi orang yang beriman, jadi orang yang muslim. Dia selalu berada dalam posisi menang, baik dalam keadaan kalah maupun menang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.